Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga semua dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melangsungkan sidang skripsi. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Ajeng Wahyuni, SPD, yang saya hormati Ketua Sidang, dan yang saya hormati penguji 1 dan penguji 2. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Novanda Eka Nur Azizah, NIM 401190290, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan dan Sembako untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pulung. Langsung saja pada bab 1, yakni latar belakang penelitian. Yang melatar belakangi peneliti memilih judul skripsi ini yaitu karena terdapat masalah yang cukup menarik untuk diteliti, di mana terdapat tanggapan negatif yang diberikan masyarakat mengenai program PKH dan sembako yang dinyatakan tidak adil karena dalam realitanya penyaluran bantuan sosial PKH dan sembako ditemukan adanya kesenjangan sosial, di mana dalam penyalurannya dirasa kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah dikategorikan masyarakat mampu masih menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali, sehingga masih banyaknya rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga sasaran yang belum merasakan manfaat dari program bantuan ini. Adapun permasalahan lain selain ketidaktepatan sasaran yang muncul akibat bantuan ini yaitu mengenai tujuan pemanfaatan dana dan pengelolaan dana bantuan yang diberikan, bahwa dana bantuan tersebut tidak dipergunakan sebaik mungkin dan tidak selaras dengan tujuan pemberian bantuan PKH dan sembako. Seharusnya dana bantuan yang diberikan ini harus dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan, yaitu untuk menunjang biaya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, bukan dipergunakan untuk menuruti kesenangan pribadi. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada skripsi saya kali ini yaitu pertama, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH dan sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pulung. Yang kedua, yakni bagaimana efektivitas pemberian bantuan PKH dan sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pulung. Yang ketiga, yakni apa faktor yang menghambat keberhasilan program keluarga harapan dan sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pulung. Dalam hal ini, saya menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Suwarno, bahwa teori efektivitas ini merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan sasaran yang dicapai. Selanjutnya, yakni metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus, kemudian jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data, saya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk teknik pengecekan keabsahan data, saya menggunakan teknik meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini terdapat pembahasan terkait yang pertama, yakni mekanisme penyaluran bantuan PKH dan sembako, efektivitas pemberian bantuan PKH dan sembako, dan faktor yang menghambat keberhasilan program PKH dan sembako. Yang pertama, yakni mengenai mekanisme penyaluran bantuan PKH dan sembako. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme penyaluran bantuan PKH dan sembako belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman umum program PKH dan sembako. Jadi pada program PKH untuk pencairan dan pemanfaatan dana belum sesuai karena KPM belum begitu paham mengenai cara penggunaan alat ATM. Selain itu, untuk pemanfaatan dana PKH juga belum sesuai dengan komponen kepesertaannya. Sebagian KPM masih mempergunakannya untuk kepentingan pribadi dan mempercantik diri, sedangkan untuk program sembako dalam hal koordinasi hanya sampai pihak pemerintah desa saja, tidak dikoordinasikan kepada pihak RT RW per dusun karena pihak atasan pasti tidak tahu mengenai kondisi keseharian KPM bagaimana. Selain itu, pihak warung melakukan pemaketan bahan pangan untuk menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh warung atau pihak lain, sehingga KPM tidak memiliki pilihan dan KPM mendapati barang dengan kualitas yang kurang bagus. Nah, jadi untuk alur penyalurannya, KPM diwajibkan datang ke warung terdekat, menyerahkan KKS-nya, memasukkan PIN, kemudian memilih bahan pangan yang dibutuhkan oleh KPM. Yang kedua, yakni mengenai efektivitas pemberian bantuan PKH dan sembako untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pulung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pemberian program PKH dan sembako di Kecamatan Pulung dalam setiap kriteria yaitu ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, dan ketepatan manfaat, sosialisasi program dan pemantauan yang digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya efektif. Di dalam kriteria ketepatan sasaran, terdapat sasaran yang belum tercakup menjadi keluarga penerima manfaat. Hal ini terjadi pada komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di dalam ketepatan tujuan, baik keluarga penerima manfaat, pendamping PK maupun pihak terkait telah berusaha untuk mewujudkan program ini agar berjalan efektif, tetapi nyatanya masih terdapat
tujuan yang belum sepenuhnya efektif. Nah, di dalam kriteria ketepatan manfaat masih banyak dari anggota KPM yang menggunakan dana ini di luar komponen kepesertaan PKH karena tidak sesuainya kebutuhan KPM dengan perencanaan tujuan pemberian bantuan. Nah, dalam kegiatan sosialisasi program telah berjalan rutin setiap bulan. Namun, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pendamping hanya mengarahkan saja tanpa memberikan pelatihan terhadap KPM. Sehingga belum dapat menumbuhkan jiwa mandiri untuk berwirausaha dalam diri KPM. Selanjutnya, dalam kegiatan pemantauan program sudah dilakukan, namun belum seluruhnya merata. KPM telah terpantau. Yang ketiga yaitu mengenai faktor penghambat keberhasilan program PKH dan sembako di Kecamatan Pluh. Faktor keberhasilan program PKH dan sembako di Kecamatan Pluh ini terdiri dari 3, yaitu koordinasi, perencanaan, dan ketepatan. Mengenai koordinasi, tidak terdapat koordinasi mengenai pengelolaan data sasaran program PKH dan sembako di Kecamatan Pluh oleh pendamping PK kecamatan, pejabat setempat, baik kelurahan, kepala dusun, RT maupun RW. Jadi, yang kedua, tidak terdapat rencana yang matang dalam menciptakan kemandirian dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, yaitu ketepatan layanan belum berjalan dengan baik karena KPM belum bisa menjalankan pengenalan jasa keuangan formal seperti ATM. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.